Bab 741, Fraksi Pil Devian. Berita yang dibawa Wei Jie membuat Wei Tianxiao sangat tertekan. Seolah-olah seseorang baru saja meninjunya keras. Dia selalu tahu Wei Tiantong melakukan beberapa trik kecil, tapi dia tidak membayangkan situasinya menjadi separah ini. Di antara 6 pengambil keputusan di klan, 4 berada di pihak Wei Tiantong. Mengesampingkan Wei Tiantong sendiri, 2 dari 3 tetua klan lainnya selalu netral sebelumnya. Sebelum ini, mereka bahkan menunjukkan firasat condong ke arah Wei Tianxiao. Kecenderungan baru mereka terhadap Wei Tiantong menandakan masalah. Ayah, tidak akan ada masalah dengan paman buyut ketiga, kan? Wei Jie bertanya dengan hati-hati. Paman buyutmu adalah pamanku sendiri. Tidak perlu khawatir, dia benar-benar bisa diandalkan. Jika 6 orang itu setengah-setengah, ayah harus berinisiatif lagi, bukan? Wei Jie bertanya-tanya. Sebelumnya, paman buyut ketigamu dan aku selalu melawan Wei Tiantong dan orang kepercayaannya. Dengan 2 lainnya menjaga netralitas, keseimbangan tetap terjaga. Sebagai tuan rumah, aku bisa mengendalikan semuanya. Jadi jika kita memenangkan salah satu dari 3 tetua klan lainnya, kita bisa membalikkan keadaan. Jiang Chen menyela saat dia mendengarkan. Itu benar, saya secara pribadi akan mengunjungi Penatua Zuo dan Penatua Feng malam ini. Mereka selalu dapat diandalkan dan setia di masa lalu. Mengapa mereka bergabung dengan klan Majestic, yang dengannya kita tidak pernah cocok? Wei Tianxiao mengangguk, tersenyum. Kenapa lagi? Karena kematian Tuan Muda Fan yang tak terduga, semua orang mengira garis keturunan Kaisar Merak akan jatuh di pinggir jalan. Mengingat ekspansi yang cepat dari garis keturunan Kaisar Asura dalam beberapa tahun terakhir, kematiannya telah mengubah keseimbangan cukup banyak menggigit ke arah yang berlawanan. Orang suka menunggangi ekor mantel orang lain. Ini sangat normal, Wei Jie mendengus pelan, kata-katanya menghina. Klan Majestic adalah salah satu klan terbesar di bawah panji Kaisar Asura. Di antara 28 klan terkemuka di ibu kota Feluriam, itu adalah salah satu dari 3 besar. Bawahannya tidak hanya termasuk keluarga Tong, tetapi juga keluarga Sikok, yang dengannya House Wei berseteru. House Wei sendiri berada di bawah yurisdiksi klan Naga Melingkar, juga salah satu dari 3 teratas. Di masa lalu, itu tidak diragukan lagi menjadi klan terkemuka di antara mereka semua. Tetapi sebagai klan terkemuka yang bersekutu dengan Kaisar Merak, klan Naga Melingkar telah menempuh jalan yang bermasalah dalam beberapa tahun terakhir. Posisinya sebagai klan terdepan sekarang cukup genting. Sebagai penantang, klan Majestic dan yang lainnya memberikan sejumlah besar ancaman dan tekanan pada klan Naga Melingkar. Sebagai salah satu faksi inti di bawah klan Naga Melingkar yang menderita, House Wei mau tidak mau berbagi dalam situasi sulitnya. Bagi House Wei, ini adalah hal yang paling tidak dapat diterima, dan menjadi alasan bagi banyak anggota untuk berubah pikiran. Meskipun tampak damai di permukaan, Feluriam Capital sangat berbahaya karena bayang-bayang intrik dan konflik memanjang. Konflik antar faksi di ibu kota menyimpan banyak beting berbahaya di bawah ombak. Seperti berlayar melawan arus, kurangnya kemajuan berarti kemunduran. Pertandingan berlangsung sangat brutal. Jiang Chen tidak dalam posisi untuk mengomentari masalah House Wei. Namun, dari apa yang bisa dia lihat, sebagai tuan rumah, Wei Tianxiao memikul tanggung jawab yang signifikan. Rumah itu adalah sekutu inti Coiling Dragon, tetapi Wei Tianxiao tidak menerima bantuan dan perhatian pada saat dibutuhkan. Tampaknya bahkan hubungannya dengan klan itu sendiri dipertanyakan. Terlebih lagi, sebagai tuan rumah, dia belum sepenuhnya memahami semua kekuatan di rumah Wei. Hal ini semakin meningkatkan kendalinya yang bermasalah. Tidak peduli apa alasannya, Wei Tianxiao tidak dapat disangkal bersalah atas situasi saat ini. Tentu saja, itu pada akhirnya masalah internal rumah, Jiang Chen tidak punya hak untuk menuding. Sekarang setelah kunci masalahnya jelas, dia harus mulai dari 2 tetua netral jika dia ingin mengubah situasi. Paman, kamu bilang para tetua tidak selalu berpihak pada Wei Tiantong. Pasti ada alasan untuk perubahan mendadak mereka. Jika kita menangani sumber perubahan secara langsung, seharusnya ada ruang bagi kita untuk menyelamatkan situasi. Ayah, antara Penatua Zuo dan Penatua Feng, kita hanya perlu mengubah satu untuk menstabilkan situasi, desak Wei Jie. Mereka masih berpikir semuanya tersembunyi, jadi seharusnya hanya ada beberapa tindakan pencegahan. Akan ada lebih banyak masalah jika mereka tahu kita tahu.
Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidaklah tepat baginya untuk terlalu mencampuri urusan rumah Wei. Jika Wei Tianxiao bahkan tidak bisa mengurus masalah rumah tangganya, hubungan bisnis mereka akan dievaluasi kembali. Tidak terganggu oleh peristiwa yang menimpa rumah Wei, Jiang Chen kembali ke tempat persembunyian. Dia memiliki hal-hal sendiri untuk dilakukan. Dari meneliti toko-toko di dalam pasar Dewa Petani, Jiang Chen telah mendapatkan pemahaman kasar tentang pasar pil Velurium Capital secara keseluruhan. Baik itu pil kelas atas atau rendah, pasar pil di Velurium Capital sangat besar. Namun, akan sangat sulit bagi orang luar seperti dia untuk mengukir sepotong kue juga. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari House Wei, itu cukup sulit untuk mencapai pertumbuhan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, belum lagi mencoba menjadi toko kelas 1. Tidak, yang dia butuhkan adalah spesialisasi dan eksklusivitas. Ini adalah strategi Jiang Chen telah menetas setelah banyak pertimbangan. Memperluas by the book tidak akan memotongnya. Jika dia ingin tumbuh dengan cepat di pasar, dia harus melakukan hal yang tidak terduga dan menempuh jalannya sendiri, terlatih-tatih di ujung pisau. Pil panjang umur akan menjadi pil yang sangat unik untuk dijual, tetapi produksinya akan menjadi pengenal pribadi. Untuk memperbaiki pil panjang umur sekarang sama dengan menyerahkan diri. Itu sama saja dengan bunuh diri. Ada banyak resep pil legendaris dalam ingatan Jiang Chen. Namun, sulit baginya untuk menemukan resep yang cocok untuk ibu kota Velurium yang juga bisa dia produksi secara terbuka. Sangat penting bahwa identitasnya tidak diungkapkan melalui pil-pilnya. Dia juga tidak ingin menginjak kaki faksi yang lebih besar di kota, setidaknya tidak cukup bagi produsen pil besar untuk menindaknya. Dia hanya ingin bertahan dan berkembang di antara celah-celah itu. Mengingat pertempuran pil meraj Gunung Rippling menginspirasinya. Dalam kontes penguraian pil yang dia ikuti, ada pil yang disebut pil Nirvana Skyhead. Itu adalah contoh pil yang representatif dari fraksi pil Devian. Sebagai sekolah, fraksi pil Devian menonjol di antara yang lain sebagai yang luar biasa. Ahli pil dari fraksi pil Devian menyukai penggunaan obat dengan cara yang tidak biasa, dan umumnya memiliki imajinasi yang kaya. Pekerjaan mereka seringkali tidak ortodoks pada pandangan pertama, tetapi masuk akal setelah beberapa pertimbangan. Master dari faksi ini biasanya romantis di hati. Mereka mengejar eklektisisme, dan menjadikannya titik untuk membedakan diri mereka sendiri. Fraksi pil Devian kadang-kadang digambarkan sebagai penyimpangan kultivasi. Namun, seseorang tidak bisa tidak menghormatinya di dunia pil. Meskipun anggota sekolah itu langka, setiap master yang muncul dari sekolah tersebut menjadi legenda di zamannya masing-masing. Pasar pil di Velurium Capital memiliki pil dari setiap sekolah kecuali fraksi pil Devian. Di sini, pasar untuk pil mereka yang tidak biasa masih belum dimanfaatkan. Jadi, itu adalah gaya pil yang Jiang Chen putuskan untuk fokus. Tidak banyak pil milik fraksi pil Devian, tetapi setiap pil yang ada unik dan tak tergantikan. Pil Skyhead Nirvana adalah yang paling banyak beredar di antara mereka, tetapi levelnya masih sedikit rendah. Mungkin itu cocok di Myriad Domain, tetapi Velurium Capital adalah panggung yang jauh lebih besar. Di sini, pil Skyhead Nirvana hanya bisa digambarkan sebagai pilihan beraneka ragam. Tapi itu tidak masalah. Jiang Chen memilih beberapa resep pil definitif lainnya milik sekolah dari ingatannya. Pil naga hitam Hexarune misalnya, berguna bagi para pembudidaya di alam menaik. Jiang Chen telah membantu Penatua Yunni memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembuatannya tak lama setelah tiba di Istana Pil Regal. Pil itu secara luas berlaku untuk pembudidaya alam bijak yang ingin menerobos belenggu Dao bela diri. Ada risiko dalam memajukan kultivasi seseorang di tingkat manapun. Bagi mereka yang tidak percaya diri dengan kemampuan mereka, pil Hexarune Black Dragon sangat berguna. Menggunakan pil selama terobosan budidaya mirip dengan membeli asuransi. Itu akan sangat mengurangi risiko bagi pembudidaya. Secara alami, Jiang Chen tidak puas hanya dengan pil naga hitam Hexarune. Dia ingin meningkatkan levelnya, dan memperbaiki pil naga sejati Heptarune. Meskipun itu hanya penambahan satu rune, langkah besar harus ditambahkan ke proses pembuatan. Itu membuat semua perbedaan pada tingkat pil. Pil Heptarune yang ditingkatkan berguna untuk pembudidaya alam bijak dalam terobosan mereka ke alam kaisar. Selanjutnya, ajaran fraksi pil Devian menuntut penggunaan bahan yang tidak konvensional, sehingga biayanya lebih murah. Sekolah tidak semata-mata berusaha untuk menjadi sebaliknya. Pengurangan biaya bahan adalah bagian utama dari tujuannya.
Semua yang lain dianggap sama, pil yang dibuat lebih murah memegang keuntungan. Untuk setiap anggota ortodoks sekolah, pengurangan biaya adalah ambisi terbesar mereka. Meskipun beberapa nonkonformis suka menerapkan label pada diri mereka sendiri, mereka tidak benar-benar mengikuti ajaran sekolah untuk mengejar inovasi demi inovasi. Selain pil terobosan, Jiang Chen juga berencana membuat beberapa pil antitoksin dengan berbagai tingkat kekuatan. Pil yang terlindung dari racun tidak pernah tidak populer. Karena pil dari fraksi pil Devian memiliki biaya yang lebih rendah, ia memiliki keunggulan kompetitif dalam penetapan harganya, terutama terhadap pil dengan level yang sama. Selanjutnya, Jiang Chen juga mengarahkan pandangannya pada pil mengamuk, dengan membangkitkan potensi seseorang. Pil ini secara drastis dapat meningkatkan kemampuan tempur untuk waktu yang singkat. Pil-pil ini pada dasarnya adalah peningkatan kinerja instan. Meskipun efeknya tidak terdengar menarik bagi arus utama, pada kenyataannya, pil cenderung cukup populer. Namun, pil tampaknya langka di Velurium Capital. Ada beberapa atau tidak ada toko yang menawarkannya. Ini jelas memberikan peluang. Akhirnya, ada kategori pil keempat yang sama pentingnya dan yang kebetulan kurang di ibu kota saat ini, pil kosmetik. Di antara para pembudidaya di ibu kota, jumlah pria melebihi jumlah wanita. Bahkan, bisa dikatakan bahwa seluruh kota diperintah oleh laki-laki. Jumlah pembudidaya wanita yang sederhana nyaris tidak mengendalikan kekuatan apapun. Namun, bukan berarti tidak ada permintaan akan pil kosmetik. Pil musim semi abadi 4 musim hanya mempertahankan beberapa dekade kemudaan, namun reaksi berantai gila yang ditimbulkannya di kerajaan Sky Laurel tak terlupakan bagi Jiang Chen. Jika dia bisa menyajikan pil serupa yang bertahan selama ratusan, bahkan 1000 tahun, itu akan dicari lebih banyak lagi. Bab 742, Serangan Jiang Chen. Dengan semua ini diputuskan, Jiang Chen melemparkan dirinya ke dalam pekerjaan persiapan awal yang cemas. Tetapi pada hari ini, Wei Jie tiba-tiba mengunjunginya dan memberinya kabar terbaru. Saya benar-benar minta maaf mengganggu Anda begitu mendesak, Saudara Jiang. Ayah saya berbicara dengan Penatua Zuo dan Penatua Feng dan tidak menemukan masalah dengan kesetiaan mereka kepada keluarga, tetapi sepertinya mereka telah menerima beberapa manfaat dari Wei Tiantong. Juga, mereka semua tampaknya ada hubungannya dengan Master Pil itu. Petik 2. Namun, Jiang Chen tidak terlalu terkejut dengan berita itu. Dia menduga bahwa Master Pil Wei Tiantong kemungkinan adalah Raja Pil yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Akan mudah bagi Raja Pil yang bisa memurnikan sesuatu seperti bubuk budak emas 9 tertawa, dan meminta Wei Tiantong menutupinya untuknya, untuk bermain-main dengan dua tetua rumah. Dia tersenyum, biar ku tebak, salah satu keturunan langsung para tetua atau bahkan para tetua itu sendiri telah menangkap semacam penyakit atau racun yang bisa disembuhkan oleh Master Pil ini, kan? Wei Jie tampak terkejut, bagaimana kamu tahu? Jiang Chen tersenyum tipis. Tindakan niat baik dan kebaikan bukanlah hal yang baru. Jelas pada pandangan pertama bahwa Master Pil itu bukan orang baik, dan saya menduga semua ini hanyalah tipuan Wei Tiantong. Faktanya, Master Pil ini mungkin adalah mata-mata musuh sendiri. Petik 2. Wei Jie tetap diam untuk waktu yang lama setelah dia mendengar ini. Kemungkinan itu terdengar sulit dipercaya pada awalnya, tetapi entah bagaimana tampaknya memiliki kebenaran jika dia meluangkan waktu untuk memikirkannya. Wei Tiantong hanyalah orang kedua di House Wei. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah menjadi tuan rumah dari House Wei. Selain itu, Master Pil ini sudah mati untuk melayani Wei Tiantong karena suatu alasan, bukan Wei Tianxiao. Jelas bagi orang luar seperti Jiang Chen bahwa ini adalah pilihan yang tidak normal. Bahkan jika Wei Tiantong memiliki ambisi atau bahkan harapan untuk mengambil posisi sebagai tuan rumah dari Wei Tianxiao, itu tetap bukan alasan bagi seorang ahli pil untuk melayaninya dengan kesetiaan yang teguh. Jiang Chen bahkan bisa menyimpulkan dengan jari kakinya bahwa kekuatan lain harus menarik tali dari belakang layar. Faktanya, dia curiga bahwa masalah yang dihadapi para tetua mungkin telah diatur oleh Master Pil ini sendiri. Tuan Muda Wei, apakah Anda tahu apa yang mengganggu kedua tetua keluarga Anda? Jiang Chen perlu memahami situasinya sebelum dia bisa mengobati mereka. Wei Jie buru-buru menjawab, Penatua Zuo dan Penatua Feng tidak akan mengatakan apa-apa pada awalnya, tetapi mereka akhirnya menjawab setelah ayahku menanyai mereka berulang kali. Penatua Zuo memiliki seorang cucu yang mengalami hambatan di alam bijak tingkat ketiga. Peluangnya untuk menembus alam bijak bumi tidak tinggi.
Tampaknya Master Pil dapat memecahkan masalah ini dan meningkatkan peluang cucu Penatua Zuo sebesar 20 hingga 30%. Adapun Penatua Feng, tampaknya salah satu keturunan langsungnya telah menangkap semacam racun saat dia berlatih di luar, dan itu mengancam lautan Qi-nya. Kebetulan ahli pil itu tahu cara menyembuhkannya juga, kan? Jiang Chen tersenyum tipis. Tidak perlu memikirkannya lebih jauh. Apa yang disebut racun ini pasti pekerjaan Master Pil itu juga. Menghancurkan pasien terlebih dahulu sebelum menyelamatkan hidup mereka, taktik ini tidak pernah menjadi tua. Petik 2. Alis Wei Jie berkedut, Kakak Jiang, maksudmu? Saya tidak yakin tentang Penatua Zuo, tapi saya cukup yakin bahwa racun yang disebut keturunan Penatua Feng berasal dari Master Pil ini, sama seperti bubuk budak emas ninelah yang Anda racuni. Wei Jie terlihat sangat frustrasi saat dia bersumpah, di mana Wei Tiantong menemukan Master Pil yang begitu jahat. Dan mengapa menggunakan dia untuk menyerang House Wei? Dia kemungkinan besar dari kekuatan yang menentang House Wei. Sepertinya Wei Tiantong membawa musuhnya ke kamarnya. Jiang Chen tidak ingin ikut campur dengan konflik internal House Wei, tetapi mengingat betapa buruk situasinya, ayah dan anak Wei hampir pasti akan hancur di bawah plot jahat ini jika dia tidak bertindak. 3 dari 4 tetua keluarga telah memilih untuk berdiri di sisi Wei Tiantong. Wei Tianxiao akan kesulitan untuk berdiri sendiri. Setelah beberapa pemikiran, Jiang Chen berkata, "Mari kita pergi ke tempat Penatua Zuo dulu, Tuan Muda Wei." "Bagaimana dengan Penatua Feng?" Wei Jie tampak penasaran. "Kita akan berurusan dengan Elder Feng nanti. Mari kita tangani Penatua Zuo dulu. Dengan cara ini, kita setidaknya bisa membantu ayahmu sampai pada situasi 3 lawan 3 dan mencegah kekalahan." Jiang Chen menilai situasi sedikit dan merasa bahwa peluangnya untuk menang atas Penatua Zuo lebih besar daripada Penatua Feng. Tetap saja, Wei Tianxiao seharusnya bisa merebut kembali inisiatif itu selama dia memikat salah satu tetua kembali ke sisinya. Jika dia bisa menarik kedua tetua kembali ke sisi Wei Tianxiao, maka semuanya akan berjalan lancar. "Apa katamu, Tuan Muda Jie sedang berkunjung?" Di dalam kediaman tetua rumah Wei, Penatua Zuo terdengar sedikit terkejut ketika dia menerima laporan dari pintu. Sebagai salah satu dari 4 tetua keluarga House Wei, status Elder Zuo cukup tinggi di House Wei. Bahkan tuan rumah Wei Tianxiao harus menunjukkan rasa hormat padanya. Wei Jie adalah putra Wei Tianxiao, dan dia beberapa generasi di bawah Penatua Zuo. Tidak ada interaksi sama sekali di antara mereka berdua. Jadi mengapa Wei Jie berkunjung pada saat seperti itu? Tidak mungkin Wei Tianxiao mengirim putranya untuk membujuknya karena dia gagal, bukan? Bukan karena Penatua Zuo telah memutuskan untuk berdiri teguh di sisi Wei Tiantong. Dia hanya tidak punya pilihan. Cucu yang paling dia cintai dan paling dia pikirkan telah mengalami sedikit masalah dalam kultivasinya, dan Master Pil Wei Tiantong adalah satu-satunya orang yang bisa menyelesaikannya. Penatua Zuo mungkin tidak merasakan niat baik terhadap Wei Tiantong, tetapi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuannya. Tetap saja, tetua tidak punya alasan untuk menolak kunjungan Wei Jie. "Kakek Wei Jie ada di sini untuk mengunjungimu, Penatua Zuo." Wei Jie dengan hormat memberi salam kepada Penatua Zuo setelah dia memasuki ruangan. Sorot mata Penatua Zuo agak rumit. Dia juga sedikit waspada terhadap Wei Jie dan cukup khawatir Wei Jie ada di sini untuk membujuknya. Bukan karena si Penatua tidak menyukai ayah dan anak Wei, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Penatua Zuo sangat setia kepada House Wei. Untuk membuatnya berdiri di sisi Wei Tiantong dan menjilat dengan klan Majestic adalah pelanggaran prinsipnya sendiri. Tapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya, itu satu-satunya cara untuk memastikan masa depan cucunya. Penatua Zuo tidak bisa tidak merasa sedikit bersalah di dalam hati mengingat ayah dan anak Wei telah datang mengunjunginya satu demi satu. "JR, kamu jarang datang mengunjungiku. Apakah kamu datang hari ini atas perintah ayahmu?" Arti yang mendasari Elder Zuo sangat halus. "Ayahmu sudah mengunjungiku sekali. Jika Anda di sini untuk mengatakan hal yang sama seperti yang dilakukan ayah Anda, maka saya akan melanjutkan dan memberi Anda upaya untuk melakukannya." Wei Jie tersenyum tetapi menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya sangat prihatin mendengar bahwa saudara serumah Mo di rumah kami mengalami sedikit masalah dalam kultivasinya. Aku datang untuk menjenguknya. Saya kebetulan punya teman ahli pil yang cukup berpengalaman dalam pil Dao. Butuh sedikit usaha untuk membujuknya untuk mendiagnosis kondisi saudara serumah Mo." Petik 2.
Saudara serumah Mo sebenarnya adalah cucu Penatua Zuo, Wei Mo. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Wei Jie, dan karena dia hanya 2 tahun lebih muda, Wei Jie memanggilnya sebagai saudara klan Mo. Penatua Zuo tampak sedikit terkejut ketika dia melirik Jiang Chen. Dia memperhatikan bahwa Jiang Chen tidak terlalu tua, dan bahwa dia adalah teman Wei Jie. Terus terang, dia tidak terlalu memikirkan kemampuan Jiang Chen sama sekali. Jika dia adalah teman Wei Jie, maka bahkan jika dia agak berbakat dalam pil Dao, dia belum akan mencapai tingkat pencapaian yang hebat. Masalah Wei Mo bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh ahli pil biasa. Bahkan Raja Pil tingkat awal biasa mungkin belum tentu bisa menyelesaikan ini. Wei Jie tersenyum melihat ekspresi Penatua Zuo, saya bisa mengerti mengapa Anda waspada, Penatua Zuo, tetapi Wei Mo adalah saudara serumah saya dan saya hanya berusaha membantunya. Apakah Anda terlalu banyak berpikir, Penatua Zuo? Bahkan jika aku gagal, aku tidak mungkin menculikmu dan memaksamu untuk menuruti keinginanku, bukan? Penatua Zuo tampak sedikit malu. Dia mengerti bahwa alasannya berdiri di pihak Wei Tiantong sedikit egois. Bahkan, itu benar-benar bertentangan dengan prinsipnya sendiri. Dia semakin malu ketika mendengar kata-kata Wei Jie dan menjawabnya dengan senyum masam, kalau begitu, tolong tunggu sebentar sementara aku memanggil Wei Mo. Wei Mo langsung datang setelah menerima berita beberapa saat kemudian. Kakak Ji, apakah Anda datang menemui saya? Petik 2. Wei Mo telah memiliki beberapa interaksi sebelumnya dengan Wei Jie, dan meskipun anak-anak muda dalam keluarga tidak dapat dihindari untuk bersaing satu sama lain, Wei Mo dan Wei Jie berbagi hubungan persahabatan. Saudara Mo, saya mendengar bahwa Anda mengalami masalah kecil dalam kultivasi Anda. Jadi saya mengundang seorang jenius pil Dao untuk mendiagnosis penyakit Anda. Saudara Zen saya ini mungkin tidak terkenal, tetapi keterampilan dan pengetahuannya benar-benar asli. Petik 2. Wei Mo terkejut sekaligus tersentuh oleh gerakan itu, kalau begitu, saya harus berterima kasih, Saudara Jie. Kakek saya telah mengkhawatirkan dirinya sendiri karena masalah saya, dan saya juga merasa sangat sedih melihatnya begitu tidak ceria setiap hari. Kata-kata Wei Mo tidak bersalah, tetapi Wei Jie mendengar makna yang mendasari di balik kata-katanya. Sementara Penatua Zuo telah berdiri di sisi Wei Tiantong, tampaknya bukan di mana hatinya sebenarnya berada. Kenapa lagi dia tidak ceria? Jelas bahwa dia murung dan tidak nyaman karena dia telah melawan hatinya sendiri. Jiang Chen hanya melihat Wei Mo sekali sejak pemuda itu muncul. Dia tetap diam dan tetap tersenyum sejak itu. Saudara Zen, saya Wei Mo. Wei Mo mengangkat kepalan tangan memberi hormat kepada Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, kekayaan House Wei pasti berlimpah untuk menghasilkan kultivator alam bijak tingkat ketiga pada usia Anda, Sir Mo. Tapi apakah saya benar untuk mengatakan bahwa Anda sudah berada di usia pernikahan, bukan? Mengapa Anda tidak mengambil seorang istri? Mengapa Anda tetap lajang? Pertanyaan Jiang Chen muncul entah dari mana. Itu benar-benar membingungkan semua orang yang hadir. Penatua Zuo dalam hati menggelengkan kepalanya. Siapa yang diundang Wei Jie? Sungguh hal yang aneh untuk ditanyakan pada pertemuan pertama. Ini sama sekali tidak masuk akal. Wei Jie juga terkejut dengan pertanyaan ini, tetapi dia tahu bahwa Jiang Chen bukanlah seseorang yang berbicara sembarangan. Karena itu, dia segera mengambil alih percakapan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Zen, saya tidak ingat memberitahu Anda bahwa Saudara Mo belum menikah. Bagaimana Anda tahu? Jiang Chen diam, tapi diam-diam geli. Bukankah sudah jelas, keinginan Saudaramu Mo sebagai seorang pria tertulis di sekujur tubuhnya. Bagaimana dia bisa menjadi pria yang sudah menikah? Penatua Zuo, maafkan keterus-terangan saya, tetapi mengapa Anda tunduk pada Wei Tiantong dan membantu seorang tiran untuk masalah sekecil itu? Apakah Anda benar-benar berpikir begitu sedikit tentang House Wei? Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan melontarkan pertanyaannya dengan tatapan tajam ke Penatua Zuo. Penatua Zuo adalah seorang kultivator kerajaan kaisar, tetapi pertanyaan tajam dan menusuk itu datang begitu tiba-tiba sehingga dia tercengang sejenak. Jelas bahwa masalah ini adalah tanda hitam di hati sesepuh. Jiang Chen tidak menunggu jawaban sebelum dia menjawab sambil tersenyum, jika saya bisa menyelesaikan masalah ini untuk Anda, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk mengubah pendirian Anda, Penatua Zuo? Penatua Zuo tertangkap basah. Kemudian, keterkejutan besar memenuhi ekspresinya, bisakah kamu menyembuhkan penyakitnya?
Itu bukan sesuatu yang serius. Itu hanya terlihat seperti itu karena seseorang sengaja meledakkannya di luar proporsi dengan tujuan menggunakanmu. Ini benar-benar hanya masalah kecil, senyum Jiang Chen samar, tapi kepercayaan dirinya sangat besar. Tidak ada yang bisa meragukan bahwa kepercayaan dirinya asli. Bab 743, Kekaguman Besar Penatua Zuo. Rasa percaya diri di wajah Jiang Chen, ketenangan dan temperamennya yang mudah, bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Penatua Zuo tidak dapat menemukan sedikit pun kesalahan. Kemudahan dan kepercayaan diri bukan satu-satunya hal yang dilihatnya dari mata Jiang Chen. Dia merasakan jejak ketulusan di kedalaman itu. Sebagai perbandingan, Penatua Zuo tidak menyukai ahli pil di sisi Wei Tiantong. Orang itu mungkin orang yang tidak banyak bicara, tetapi ada juga jejak sesuatu yang menipu dan jahat yang membara di bawah permukaan. Perasaan ini adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan bagi seseorang dengan kesalehan terhormat seperti Penatua Zuo. Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk diminta dari Master Pil, dia tidak ingin ada hubungannya dengan orang seperti itu. Wei Jie sangat cerdas. Melihat Penatua Zuo bimbang saat itu, dia tahu ini adalah titik lemah yang bisa dia manfaatkan. Dia buru-buru angkat bicara, Penatua Zuo, mungkin dirimu yang terhormat belum menyadari hal-hal tertentu. Terakhir kali saya meninggalkan rumah, seorang pengkhianat rumah berkomplot melawan saya dan meracuni saya dengan bubuk Buddha emas Ninelah. Tidak ada Master Pil yang saya temukan bisa mengobatinya. Pada akhirnya, Saudara Zen adalah orang yang menyelamatkan saya dari ambang kematian. Saya kebetulan mencurigai Master Pil Wei Tiantong sebagai orang yang meracuni saya. Apa, Penatua Zhao secara alami tidak tahu rahasia seperti itu? Dia benar-benar terperangah ketika dia mendengar. Keheranan terukir di wajahnya. JR, apakah kata-kata itu benar? Wei Jie tidak bertele-tele. Semoga surga menghakimiku dan membunuhku jika ada satu kata pun yang salah. Bagaimana Penatua Zuo masih meragukan Wei Jie setelah dia bersumpah demi surga? Penatua itu tercengang sejenak. Dia tahu Wei Tiantong sudah lama ingin merebut posisi Wei Tianxiao, tapi dia tidak pernah membayangkan Wei Tiantong akan bertindak langsung melawan kerabat. Persaingan internal adalah satu hal. Setiap orang dapat bersaing berdasarkan keterampilan dan kemampuannya, tidak ada yang tidak diinginkan tentang hal itu. Namun, menggunakan racun secara langsung terhadap keluarga sudah melewati batas, sesuatu yang Penatua Zuo tidak dapat terima dalam situasi apapun. Mulut Penatua Zuo bergetar dengan reaksinya. Dia jelas tercengang oleh berita itu. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir untuk dirinya sendiri. Jika Wei Tiantong sekejam itu, bisakah dia benar-benar memimpin rumah itu menuju kejayaan jika dia benar-benar ingin merebut kekuasaan? Akankah benar-benar ada ruang tersisa untuk orang lain? Jiang Chen tiba-tiba berbicara saat itu, sepertinya Penatua Zuo benar-benar disembunyikan. Mungkin Anda berpikir Anda berutang budi pada Wei Tiantong karena dia dapat membantu memecahkan masalah yang sulit bagi Sirmo, oleh karena itu Anda tidak punya pilihan selain mendukungnya. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa perselingkuhan ini adalah skema Wei Tiantong sejak awal. Penatua Zuo benar-benar bodoh ketika mendengar ini. Apa yang Anda maksud dengan ini? Jiang Wei tersenyum tipis. Sirmo memiliki potensi luar biasa, sementara House Wei memiliki fondasi yang kuat. Dia seharusnya hampir pasti untuk menerobos ke alam bijak tingkat keempat. Mengapa masalah tiba-tiba muncul? Mengapa? Penatua Zuo bingung dengan nada suara Jiang Chen. Wei Mo jelas termasuk di antara tiga teratas di House Wei dalam hal bakat alami. Tidak ada alasan untuk hambatan mematikan muncul di alam bijak bumi. Ini sangat sederhana. Itu karena Master Pil jahat itu mengganggu Sirmo, Jiang Chen menjawab dengan lemah. Penatua Zuo menggelengkan kepalanya dengan keras. Mustahil, orang tua ini tidak tahu tentang keracunan JR, tapi Moer kita pasti tidak menderita racun. Saya yakin akan hal itu. Penatua Zuo tidak meragukan masalah Wei Jie, tapi dia sedikit ragu dengan kata-kata Jiang Chen. Dia merasa bahwa yang lain mencoba menggunakan taktik menakut-nakuti. Jiang Chen tersenyum. Penatua Zuo, kapan saya pernah mengatakan bahwa Tuan mau diracuni? Lalu bagaimana? Penatua Zuo berkedip. Teknik kultivasi Sirmo harus mengikuti jalur yang ekstrim. Energi yang sudah mendominasi di tubuhnya. Orang itu hanya menggunakan obat untuk menya. Sesuatu seperti itu bukanlah racun, jadi bagaimana cara mendeteksinya? Tuan Mo sudah memiliki kelebihan yang, dan juga belum menikah. Jika Anda memberinya beberapa hal untuk Miyang,
menurut Anda apa yang akan terjadi? Dia mengalihkan perhatiannya ke Wei Mo. Tuan Mo, apakah Anda mungkin merasa kering dan panas setiap hari, dan kesulitan menjaga iblis internal Anda? Mungkin Anda selalu merasa hiperaktif, pikiran liar berkecamuk di benak Anda dan sulit fokus pada apapun. Wei Mo merona merah karena malu, tapi mengangguk. Jiang Chen diam-diam mencibir pada dirinya sendiri, karena gejala Wei Mo hanyalah masalah paling umum bagi seorang pria muda, hasrat ual yang tak terpuaskan. Sesuatu seperti ini tidak akan menjadi masalah bagi orang lain, tetapi bagi orang yang mengembangkan jalur yang ekstrim, itu hanya menambahkan bahan bakar ke api. Itu mirip dengan diagnosis yang pernah diberikan Jiang Chen pada tunggangan Ye Chonglou. Naga Phoenix bersayap 5 pernah berada dalam situasi yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa masalah Naga Phoenix adalah masalah fisiologis normal, sedangkan Wei Mo memiliki masalah fisiologis normal yang diperbesar oleh seseorang dengan niat jahat. Di dunia bela diri Dao, banyak pembudidaya memiliki kesalahpahaman bahwa hubungan antara pria dan wanita akan mengganggu yang murni batin mereka, yang menyebabkan pemborosan energi internal mereka. Pepatah ini belum tentu tidak benar, tetapi apa yang disebut yang murni adalah sesuatu yang unik bagi mereka yang memiliki konstitusi bawaan yang murni, yang hanya dapat ditemukan dalam 1 dari jutaan yang tak terhitung. Kultivator biasa, bahkan mereka yang berkultivasi di jalur yang ekstrim, tidak perlu menghindari masalah antara pria dan wanita. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk seseorang seperti Wei Mo. Ketika para kultivator mencapai alam pamungkas, kebenaran yang paling mendalam adalah yang paling sederhana. Biarkan alam mengambil jalannya. Seseorang seperti Wei Mo memiliki usia yang tepat untuk memulai, dan dia sedang mengembangkan teknik yang ekstrim di atas itu. Kidan darahnya lebih kuat daripada kebanyakan, karenanya dia memiliki kebutuhan yang sama untuk dicocokkan. Tambahkan seseorang yang secara jahat memperbesar kebutuhannya, gelas kebutuhan asli telah menjadi seember kebutuhan. Akan aneh jika masalah tidak muncul. Jika masalah itu terus berlanjut selama beberapa waktu, bahkan dantian dan lautan Qi-nya mungkin runtuh, apalagi tentang menerobos alam bijak bumi. Ekspresi Penatua Zuo mengalami berbagai macam perubahan. Dia merasa sangat bertentangan saat melihat Jiang Chen dengan tepat mengidentifikasi gejala Wei Mo dalam beberapa kata. Dia sama-sama berharap orang ini dapat membantu memecahkan masalah Wei Mo, tetapi khawatir bahwa dia hanya mengoceh omong kosong dan mungkin akan membahayakan masa depan Wei Mo. Jika dihadapkan dengan pilihan, Penatua Zhou pasti bersedia berdiri di pihak Wei Tianxiao. Bagaimanapun, Wei Tianxiao adalah penguasa sah House Wei. Mengikuti Wei Tiantong pertama kali bertentangan dengan keyakinannya, kedua melawan kepatutan, karena Wei Tiantong tidak sah, dan ketiga, menurut pengamatan Penatua Zuo sendiri, rancangan Wei Tiantong sangat licik, dia sama sekali bukan pilihan terbaik untuk rumah Wei. Saudara Zen, apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah saudaramu? Wei Jie bertanya, masalah Tuan Muda Mo tidak terlalu serius. Saya hanya takut Penatua Zuo tidak mempercayai diri saya yang rendah hati dan malah bersedia dipimpin oleh hidung. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Jiang Chen tersenyum. Wei Jie memperhatikan Penatua Zuo dengan tatapan yang dalam. Wei Mo sebenarnya menjawab, kakek, cucumu tahu bahwa kamu melakukan beberapa hal yang bertentangan dengan hati nuranimu demi aku. Saya percaya teman yang diundang Brother Jie. Menghadapi kelompok pemuda yang lugas ini, wajah Penatua Zuo tiba-tiba memerah sedikit, merasa sedikit panas. Dia bahkan kesulitan menatap langsung ke mata Wei Jie. Kakek, aku seharusnya tidak berbicara sembarangan tentang masalah rumah tangga yang besar. Saya juga tidak tahu apa-apa tentang karakter Paman Kelima. Namun, saya memiliki beberapa hubungan dengan putra Paman Kelima, Wei Xiu. Orang itu bukan jiwa yang baik. Jika Anda benar-benar harus memilih pihak antara tuan rumah dan Paman Kelima, maka cucu Anda dengan kuat mendukung tuan rumah, kata Wei Mo dengan sungguh-sungguh, membuat pendiriannya diketahui. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Sangat baik, kata-kata Sir Mo saja sudah cukup untuk membuatku membantunya sekali ini, tidak peduli keputusan Penatua Zuo. Mendengarkan Jiang Chen, Penatua Zuo tiba-tiba mengungkapkan ekspresi tegas. JR, Pilmaster Zen, jika masalah Moer dapat diselesaikan, maka orang tua ini bersedia untuk berdiri di belakang tuan rumah dan membantu memperbaiki keadaan di House Wei, bahkan jika saya harus mengorbankan hidup saya, dicabik-cabik, berkeping-keping dan hancur. Orang tua itu akhirnya membuat tekadnya dan menyatakan di mana dia berdiri.
Sangat baik. Jiang Chen bertepuk tangan dan tersenyum. Kalau begitu, percayakan diriku yang rendah hati dengan masalah Sirmo. Saya jamin Sirmo akan menerobos tanpa masalah dalam 1 bulan. Petik 2. Apa? Penatua Zuo dan Wei Mo sama-sama terkejut. Bahkan Wei Tiantong tidak berbicara dengan tegas. Mereka hanya membatasi dan mengoceh tentang mengurangi bahaya menerobos ke alam bijak bumi dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Tapi, Pilmaster Zen, yang diundang Wei Jie ini benar-benar berani menawarkan jaminan seperti itu, dan bahkan punya nyali untuk menetapkan kerangka waktu. Dijamin tembus dalam sebulan. Kata-kata ini terdengar seperti omong kosong tidak peduli bagaimana orang memikirkannya. Jiang Chen tahu bahwa kata-katanya lebih dari sedikit mengejutkan. Dia tersenyum tipis, Tuan Mo seharusnya sudah menyadari potensinya sendiri. Sebenarnya, dia sudah mempersiapkan sebanyak yang dia butuhkan. Itu tidak lebih dari beberapa individu jahat yang menggunakan dia dan membuat beberapa kemunduran di tubuhnya yang menyebabkan jejak iblis internal muncul dalam kesadarannya. Semua masalah ini mudah dipecahkan. Saya dapat menyembuhkan penyakitnya hanya dengan meresepkan resep rahasia dan memberinya 2 pil. Apakah sesederhana itu? Penatua Zuo bertanya, heran. Itu bukan masalah besar untuk memulai. Jiang Chen melambaikannya, menatap Wei Mo sebagai gantinya. Namun, Sirmo harus tinggal jauh dari orang-orang Wei Tiantong selama ini, terutama Master Pil jahat itu. Stimulasi yang berlebihan dari yang di dalam tubuhmu adalah karena dia. Ini berarti mereka sendirian mengatur rencana ini. Wajah Wei Mo tiba-tiba menjadi dingin. Saya tidak bisa sepenuhnya mengatakan itu, tapi saya setidaknya 90% percaya diri. Jiang Chen menoleh ke Penatua Zuo. Penatua Zuo, Anda harus berhati-hati menjaga orang-orang di kediaman Anda selama ini. Bahkan jika Sirmo baik-baik saja, mereka selalu dapat bertindak melawan orang lain jika mereka menginginkan Anda dalam cengkeraman mereka. Petik 2. Meskipun Penatua Zuo sedikit skeptis, dia masih condong ke arah mempercayai Master Pil ini jauh di lubuk hatinya. Antara Wei Tianxiao dan Wei Tiantong, Penatua Zuo pasti akan lebih percaya pada Wei Tianxiao. Wei Tianxiao mungkin tidak terlalu menonjol dalam hal kompetensi atau karisma, tetapi orang tidak akan pernah bisa menuduhnya sebagai pengkhianat. Dia tidak akan pernah melakukan tindakan seperti itu. Aku harus berterima kasih kepada Pilmaster Zen sebelumnya. Biarkan orang tua ini mengatakannya lagi. Selama Moer bisa pulih, aku pasti akan berdiri di belakang tuan rumah tanpa ragu. Penatua Zuo dengan tegas menyatakan pendiriannya. Wei Jie berkata sambil menghela nafas, masalah saudara Wei telah diselesaikan, tetapi Penatua Feng masih dalam kegelapan. Sangat disayangkan, Wei Tiantong telah mengkhianatinya, namun dia masih merasa sangat bersyukur, bekerja keras untuknya. Dia dimanfaatkan. Penatua Zuo berkedip. Apakah kamu mengatakan bahwa Penatua Feng? Wei Jie menghela nafas, temperamen Elder Feng bahkan lebih keras kepala. Aku belum mengunjunginya, tetapi menurut analisis Pilmaster Zen, situasinya kemungkinan besar juga beberapa urusan lucu yang disebabkan oleh Master Pil jahat Wei Tiantong. Tidak ada hal yang tidak diinginkan yang pernah terjadi di rumah kami selama bertahun-tahun ini, tetapi generasi muda dari keluarga itu semuanya mengalami kecelakaan satu demi satu dalam beberapa bulan terakhir. Bukankah itu terlalu kebetulan? Kata-kata ini seperti sambaran petir bagi Penatua Zuo, mengubah ekspresinya melalui berbagai perubahan. Penatua itu tiba-tiba memperbaiki Jiang Chen dengan tatapan yang dalam. Pilmaster Zen, seberapa yakin Anda menyelesaikan masalah Moer? Saya 100% yakin untuk membantu Sirmo. Jika kecelakaan terjadi, Penatua Zuo dapat meminta pertanggungjawaban saya. Mata Jiang Chen tulus dan tegas pada saat yang sama. Wei Jie juga menimpali, karena saudara Zen mengatakan dia 100% yakin, maka jika kecelakaan terjadi, saya juga bersedia dihukum bersama dengannya. Dipukuli atau dibunuh, Wei Jie tidak akan mengeluh apapun yang Penatua Zuo pilih. Penatua Zuo dapat melihat bahwa keduanya benar-benar tulus. Dia juga menghela nafas, baiklah, sangat baik. Wei Jie, orang tuamu telah menjadi ayah dari seorang putra yang baik. Percayalah pada orang yang Anda panggil, dan jangan panggil orang yang Anda ragukan. Orang tua ini akan menemani Anda dalam kegilaan Anda. Ayo pergi, saya akan membawa Anda ke Penatua Feng dan menyampaikan kata-kata yang baik untuk Anda. Jelas, suasana hati Penatua Zuo telah terinfeksi oleh para pemuda itu. Dia telah ditangkap oleh dorongan tiba-tiba untuk bertindak dengan kecerobohan pemuda.
Ketika semua dikatakan dan dilakukan, sesepuh tidak mau melihat rumah Wei di tangan Wei Tiantong, dan dia bahkan lebih tidak mau melihat rumah Wei beralih kesetiaan mereka dan mengandalkan klan Mayastik. Sesuatu seperti itu akan mencoreng nama baik House Wei selamanya. Mereka akan dianggap mengkhianati klan naga melingkar. Terlebih lagi, mereka akan menjadi objek ejekan di kalangan bangsawan di ibu kota. Bab 744, Resep Rahasia yang Membuat Wei Moblus. Jiang Chen dan Wei Jie sangat senang. Mereka tidak mengira Penatua Zuo akan begitu mudah diyakinkan. Mereka bahkan tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak hanya akan membujuknya untuk mendukung tuan rumah, tetapi bahwa dia bahkan akan mengambil inisiatif untuk bertindak sendiri, membawa mereka untuk membujuk Penatua Feng. Bukankah itu kejutan yang menyenangkan? Jika mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk memilah Penatua Feng juga, maka rencana Wei Tiantong akan berakhir dengan kegagalan total. Dia akan pergi untuk Wall dan kembali dicukur sebagai gantinya. Penatua Feng jelas tidak mengharapkan panggilan mendadak dari Penatua Zuo. Tampaknya dia bahkan datang mengunjungi Wei Jie di belakangnya, putra tuan rumah. Penatua Feng agak bingung. Penatua Zuo dan dia memutuskan untuk mendukung pihak Wei Tiantong adalah rahasia yang tidak seharusnya dibicarakan. Tapi hari ini, Penatua Zuo ada di sini bersama putra Wei Tianxiao. Bukankah itu hanya menempatkan dirinya di tempat yang canggung? Untungnya, hubungan Penatua Feng dan Penatua Zuo sudah baik sejak awal. Keduanya sebelumnya berasal dari kubu netral yang sama. Mereka tidak terlalu akrab dengan Wei Tianxiao, sementara hubungan mereka dengan Wei Tiantong juga lumayan. Apa yang membawamu ke sini hari ini, kakak laki-laki Zuo? Penatua Feng memandang Wei Jie yang berdiri di samping Penatua Zuo, beberapa keraguan melintas di matanya. Penatua Zuo tidak memberikan jawaban langsung. Teman lama, panggil murid langsungmu. Aku ada urusan mendesak. Kakak Zuo, siapa yang kamu bicarakan? Masalah siapa yang membuatmu tertekan dalam beberapa hari terakhir ini? Penatua Feng tampak termenung. Dia bertanya-tanya lagu apa yang dinyanyikan Penatua Zuo, tetapi dia selalu sangat menghormati yang lebih tua. Dia menginstruksikan pelayannya untuk pergi dan memanggil muridnya tanpa penundaan lebih lanjut. Murid langsung Elder Feng, Mu Ge, datang segera setelah dia mendengar panggilan itu. Mu Ge adalah orang yang adil dan tampan, tetapi ada garis hitam terukir di dahinya, membuat area di antara alisnya tampak hitam. Seluruh orangnya tampaknya berada dalam kondisi yang agak buruk. Mu Ge, datang dan beri hormat kepada Penatua Zuo. Penatua Feng buru-buru berkata ketika dia melihat murid yang paling dia banggakan datang. Mu Ge jelas sangat akrab dengan Penatua Zuo. Dia memandang Penatua Zuo, lalu ke Wei Jie dan memberi hormat. Mu Ge dengan hormat menyapa Penatua Zuo dan Tuan Muda Wei. Wei Jie menjawab sambil tersenyum, Mu Ge lama tidak bertemu. Mu Ge tersenyum dan mengangguk, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan patuh mengambil tempatnya di belakang Elder Feng. Melihat situasi menjadi sedikit canggung, Penatua Feng memandang Penatua Zuo dan berbisik, Saudara Zuo, apa yang sebenarnya terjadi? Teman lama, tidak ada orang luar di sini, jadi saya akan langsung ke intinya. Penatua Zuo menatap Penatua Feng dengan tatapan yang dalam, keputusan kami sebelumnya terlalu terburu-buru. Aku sudah membaliknya berulang-ulang di kepalaku. Kami, dua orang tua, tidak mungkin menjadi pendosa di rumah kami. Penatua Feng berkedip, kakak, bukankah kata-katamu terlalu kuat? Penatua Zuo menggelengkan kepalanya, saya khawatir ini bukan saya yang mengkhawatirkan, melainkan hasil dari pertimbangan yang cermat. Tambahkan beberapa informasi yang diberikan Tuan Muda Wei, saya telah menemukan bahwa beberapa hal yang kami duga telah melampaui imajinasi kami. Apa? Penatua Feng semakin bingung. Kami telah dimanfaatkan oleh Wei Tiantong. Penatua Zuo segera menceritakan seluruh rangkaian kejadian dengan sangat rinci. Pada akhir penjelasan, wajah Penatua Feng diselimuti embun beku, ekspresinya serius dan serius. Saudara Zuo, ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, ini hanya pernyataan sepihak. Apakah Anda yakin? Penatua Zuo menghela nafas pelan, orang tua ini mungkin tidak memiliki bukti yang pasti, tetapi ketika membandingkan kedua belah pihak, saya lebih suka menaruh kepercayaan saya pada tuan rumah. Perilaku Wei Tiantong adalah sesuatu yang bahkan Anda sadari. Bahkan jika masalah ini tidak memperhitungkan perilakunya, jika kami menyewakan toko kami di Pasar Dewa Petani ke rumah Tong, kami akan mengumumkan ke seluruh ibu kota bahwa rumah kami telah berada di bawah panji klan Mayastik.
Apa yang akan dipikirkan oleh klan naga melingkar? Bagaimana seluruh ibu kota akan memandang kita? Apakah kita benar-benar akan membiarkan seluruh ibu kota mengolok-olok kita di belakang kita? Sebenarnya, ini adalah pemikiran yang telah dipikirkan oleh Penatua Zuo berkali-kali sendiri. Hanya saja, dia sebelumnya telah membungkam dirinya dengan kebohongan demi masa depan cucunya. Dia menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan itu hanya menyewa sebuah toko, dan bukan cerminan sebenarnya dari seluruh House Wei. Namun, ini hanya penipuan diri sendiri. Mata dan telinga ada di mana-mana di ibu kota. Siapa yang akan merindukan House Wei menyewakan toko penting untuk House Tong, dan penguasa klan dari klan Majestic mengunjungi mereka secara pribadi? Bagaimana Penatua Feng akan mengabaikan argumen ini? Hanya saja perkataan Wei Tiantong yang berbunga-bunga dan berbagai hasutan, ditambah perhatiannya yang mendalam terhadap murid langsungnya, Muge, membuat hatinya lembut seketika dan menerima permintaan Wei Tiantong. Saudara Zuo, hal-hal telah datang sejauh ini, apakah kita masih punya pilihan lain? Siapa yang memintamu untuk datang membujukku? Tuan rumah. Penatua Feng melirik Wei Jie. Jiang Chen mulai tertawa sebelum Penatua Zuo dapat berbicara. Betapa lucu. Ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip rumah dan apa yang benar dan salah, tindakan yang tepat harus ada di hati setiap orang. Mengapa tuan rumah perlu berbicara? Ekspresi Penatua Feng tenggelam. Siapa kamu? Jiang Chen tersenyum tipis. Siapa saya tidak masalah. Penatua Feng hanya perlu tahu bahwa saya adalah seseorang yang dapat menyelamatkan murid langsung Anda, dan juga seseorang yang dapat menyelamatkan reputasi diri Anda yang terhormat. Nada suara Anda cukup besar untuk anak bodoh. Penatua Feng memiliki temperamen yang berapi-api oleh alam. Dia secara alami tidak senang dengan interupsi Jiang Chen atau kata-kata yang menggigit. Penatua Zuo bergegas untuk berbicara. Teman lama, dia bukan orang yang sepele. Mungkin Anda bisa membiarkan dia melihat racun Muge. Petik 2. Ekspresi Penatua Feng sedikit tidak enak dilihat. Saudara Zuo, saya memiliki banyak murid, tetapi Muge adalah satu-satunya dengan bakat bawaan yang luar biasa. Anda tahu bahwa ini bukan pertaruhan yang saya mampu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Kamu tidak mampu berjudi, jadi kamu lebih suka menanggung keburukan dan merusak fondasi House Wei. Penatua Feng tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Nak, jika kamu mengucapkan satu kata kasar lagi, jangan salahkan orang tua ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Wei Jie juga diam-diam memberi isyarat kepada Jiang Chen dengan matanya, menyuruhnya untuk tidak membuat marah Penatua Feng. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia tidak melihatnya. Penatua Feng, saya datang berkunjung dengan niat baik, mencoba berbagi kesengsaraan Anda, tetapi Anda tampaknya tidak dapat mengenali seorang teman bahkan di depan Anda. Bahkan ketika beberapa orang telah bersekongkol melawan Anda, melangkah lebih jauh untuk meracuni murid Anda dan kemudian datang kepada Anda dengan begitu munafik mengklaim bahwa mereka dapat menyembuhkannya, Anda masih lebih suka menganggap mereka sebagai teman. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Iya. Jiang Chen tidak bersikap impulsif. Dia tahu bahwa Penatua Feng ini memiliki watak yang berapi-api dan temperamen yang disengaja. Meyakinkannya mungkin bukan tugas yang mudah. Alasan mungkin tidak langsung beresonansi dengan seseorang seperti ini. Alih-alih, bentrok kepala mungkin berakhir dengan kejutan yang menyenangkan. Penatua Zuo juga berbicara lagi, teman lama, masalah ini memang sangat mencurigakan. Rumah kami selalu damai, tetapi hal-hal terus terjadi pada generasi muda dalam beberapa bulan terakhir. Tidakkah menurutmu itu semua terlalu aneh? Terengah-engah karena marah, Penatua Feng berkata, Saudara Zuo, masalah ini memang aneh, tetapi mereka secara langsung menuduh itu semua perbuatan Wei Tiantong. Namun, mereka juga tidak memiliki bukti bahwa merekalah yang menarik talinya. Giliran Wei Jie yang merasa tidak senang. Dia berdiri dengan tiba-tiba, Penatua Feng, saya tetap menghormati sejauh ini karena Anda adalah senior saya. Namun, kata-kata itu memperlakukan niat baik dan ketulusan kami tidak lebih dari tipuan murahan. Jika kita merencanakan masalah ini, semoga surga membunuh kita. Wei Jie biasanya pria yang tenang dan bahkan pemarah, tetapi kata-kata Penatua Feng jelas menusuk harga dirinya. Memang benar dia ingin menarik Penatua Feng ke sisinya. Namun, Penatua Feng dengan keras kepala menolak untuk membedakan teman dari musuh. Dia bahkan mencurigai Wei Jie dan ayah yang mengatur masalah ini, membingungkan benar dan salah. Ini adalah sesuatu yang Wei Jie tidak bisa duduki dan toleransi.
Penatua Feng tampaknya menyadari bahwa kata-katanya telah melewati batas. Dia berpunuk pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, Jiang Chen benar-benar mulai tertawa. Penatua Feng, kamu tidak takut mempercayai Wei Tiantong atau takut menanggung keburukan karena mengkhianati rumah Wei, jadi mengapa kamu takut menghadapi kenyataan? Menghadapi kenyataan, apakah Anda meminta orang tua ini untuk duduk dan menyaksikan murid kesayangannya mati? Nada suara Elder Feng adalah campuran dari kesedihan dan kemarahan. Siapa bilang muridmu yang brilian harus mati? Apakah hanya ada satu Master Pil yang ada? Tanpa Master Pil Wei Tiantong, apakah tidak ada orang lain di seluruh dunia yang dapat menyembuhkan racun muridmu? Apa maksud Anda? Penatua Feng tiba-tiba ditundukkan oleh sikap Jiang Chen yang mengesankan. Satu-satunya makna saya adalah, apa yang akan Anda lakukan jika saya menyembuhkan murid Anda? Jiang Chen juga tidak bertele-tele. Dia tahu dia telah mendorong orang tua ini sejauh yang seharusnya. Bisakah kamu menyembuhkannya? Penatua Feng mencibir. Dia tidak percaya pada Jiang Chen, karena di matanya, Jiang Chen terlalu basah di belakang telinga. Jika kamu bisa menyembuhkannya, maka apapun yang kamu katakan akan terjadi. Jika saya keberatan dengan apapun yang Anda katakan, maka saya. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Penatua Zuo, apakah kamu mendengar itu? Kalau begitu mari kita anggap ini sebagai taruhan antara Penatua Feng dan aku. Jika saya bisa menyembuhkan Muge, Penatua Feng mendesah marah. Nak, berhenti bicara berputar-putar. Saya tahu Anda datang ke sini atas nama tuan rumah. Saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak memiliki pendapat tentang tuan rumah. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan Muge, saya akan membantu tuan rumah dengan kemauan yang teguh dan tidak memikirkan apapun selama sisa hidup saya. Petik 2. Bagaimana jika Wei Tiantong muncul dengan beberapa kejahatan lain di masa depan? Saya agak takut seseorang akan terpengaruh lagi, kata Jiang Chen dengan senyum tipis, terus mendorong. Rambut Elder Feng hampir habis karena marah. Apakah kamu pikir aku tipe yang akan menarik kembali kata-kata mereka? Penatua Zuo juga mengerutkan kening. Pil Master Zen, saya dapat menjamin karakter teman lama saya Feng. Selama kamu bisa menyelesaikan masalah ini, maka kita dua karung tulang tua akan dengan satu hati mendukung tuan rumah selama sisa hidup kita, tidak pernah berpikir lagi. Petik 2. Wei Jie senang mendengar kata-kata ini. Dia telah sepenuhnya dimenangkan oleh pembuatan pil Jiang Cheng. Meskipun dia tidak melihatnya berkali-kali, setiap kali merupakan pengalaman yang menggetarkan. Karena Jiang Chen sangat percaya diri, Wei Jie secara alami tahu bahwa Jiang Chen benar-benar yakin akan kesuksesan. Penatua Feng tiba-tiba berbicara dengan dingin, Anda berbicara banyak hal, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa Wei Tiantong akan mengajukan proposal untuk rapat rumah lusa. Kami akan membahas masalah toko di pasar Dewa Petani nanti. Waktumu hanya 2 hari. Senyum Jiang Cheng samar. Tidak perlu 2 hari. Saya akan mengembalikan murid yang hidup kepada Anda malam ini. Petik 2. Itu adalah kata-katamu sendiri. Dan bagaimana jika Anda tidak bisa? Jika saya tidak dapat menyembuhkannya, maka tentu saja, jangan ragu dan berdiri bersama Wei Tiantong ketika saatnya tiba. Kami tidak akan memiliki apa-apa untuk dikatakan. Jiang Chen praktis dipenuhi dengan percaya diri. Penatua Feng melirik Penatua Zuo, lalu menatap Wei Jie. Tuan-tuan, itu adalah kata-katanya sendiri. Demi Muge, aku tidak punya pilihan selain berdiri bersama Wei Tiantong ketika saatnya tiba, bahkan jika aku harus melawan keyakinanku. Jiang Chen tertawa sebagai tanggapan, jangan khawatir, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri bersamanya. Itu bukan pembicaraan kosong. Master Pil Wei Tiantong jelas merupakan Raja Pil, tapi dia masih jauh dari puncak dalam hal menggunakan racun. Apakah bubuk Buddha emas Ninela atau racun Muge, keduanya bukanlah masalah yang sulit bagi Jiang Chen. Di perpustakaan pribadi Penatua Feng, Wei Jie minum teh bersama Penatua Zuo dan Penatua Feng. Dari waktu ke waktu, matanya tertuju pada kamar pribadi. Di dalam, Jiang Chen sedang menciptakan penawar untuk dan merawat murid tercinta Feng Elder, Muge. Wei Mo berdiri di samping Penatua Zuo. Jiang Chen telah memberinya 2 pil, serta resep rahasia, menyuruhnya kembali dan mengikuti apa yang tertulis. Moer, resep rahasia apa yang diberikan Master Pil Sen padamu? Penatua Zuo tiba-tiba bertanya, merasa penasaran. Wajah Wei Mo hampir terbakar karena panas saat dia secara spontan memerah.
Dia terkurung dan terengah-engah dan bergumam dan terbata-bata, tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. Dia hanya bisa menyerahkan resep kepada Penatua Zuo pada akhirnya. Wajah tua Penatua Zuo langsung membeku begitu dia membacanya, kecanggungan tertulis di seluruh wajahnya. Wei Jie dan Penatua Feng bertukar pandang saat melihat pemandangan ini. Ini hanya resep rahasia, apakah kalian berdua harus sejauh ini? Bab 745, Sukses Besar. Ada apa, Saudara Zuo? Penatua Feng mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh Penatua Zuo. Kekhawatiran menyebabkan kebingungan. Dia ingin tahu tentang resep rahasia Mo Ye, dan juga khawatir tentang kemungkinan bahwa pil Master Zen ini mungkin tidak dapat diandalkan dan membahayakan muridnya dalam upaya untuk menyembuhkannya. Penatua Zuo meremas senyum masam dan menyerahkan resep kepada Penatua Feng. Ekspresi yang terakhir juga menjadi sangat rumit dengan sekali pandang. Dia membanting tangannya ke atas meja. Benar-benar omong kosong. Karakter Penatua Feng adalah tipe yang keras kepala dan kuno. Dia secara alami meledak dalam kemarahan setelah melihat resep menggelikan ini dan berada di ambang pengisian ke kamar pribadi dan menyeret Mu Ge keluar, mengganggu sesi detoksifikasi saat itu juga. Wei Jie juga tidak tahu apa resep rahasia ini. Dia mengambilnya dan meliriknya, dengan ekspresinya juga berubah sangat aneh, senyum masam yang sama membeku di wajahnya. Hanya ada beberapa kata yang tertulis di sana. 9 wanita di malam hari, ulangi selama 3 hari. Kemudian, minum pil saya dan Anda akan pulih. Teman lama, apa yang kamu lakukan? Penatua Zuo melihat Penatua Feng menyerbu ke kamar pribadi dan buru-buru menariknya berhenti. Saudara Zuo, jika anak ini bermain-main sampai tingkat ini, apakah obatnya akan berhasil? Saya tidak begitu yakin bahwa Anda semua belum diolok-olok oleh penipu. Penatua Feng gemetar dalam kemarahannya. Dengan karakter kunonya, tidak ada yang akan membuatnya percaya bahwa resep yang tidak masuk akal itu normal. Namun, bertentangan dengan harapan, Penatua Zuo agak termenung. Dia ingat bahwa pil Master Zen mengatakan gejala Wei Mo sebenarnya hanya masalah kecil. Diagnosisnya adalah bahwa itu hanyalah kelebihan energi yang dikombinasikan dengan seseorang yang menggunakan obat untuk menya secara berlebihan, yang menyebabkan kelebihan Qi dan darah, yang membuat Wei Mo hiperaktif dan Akankah Raja Pil Ortodoks mengarahkan pikiran mereka ke arah itu ketika menghadapi gejala seperti itu? Penatua Zuo juga telah mengundang beberapa Raja Pil untuk mendiagnosis Wei Mo. Mereka semua telah mengerahkan upaya mereka untuk menemukan racun, dan tidak satupun dari mereka sampai pada kesimpulan yang dapat diandalkan. Resep rahasia ini memberi Tetua Zuo penjelasan baru. Mungkin, itu benar-benar kelebihan yang. Meski begitu, resep ini memang sedikit tidak masuk akal. Itu hampir terlihat seperti lelucon anak-anak. Tetapi ketika Penatua memikirkan kembali kepercayaan di mata Master Pil, ketenangannya ketika dia menawarkan jaminannya, serta sikap tegas Wei Jie dalam menawarkan untuk memikul tanggung jawab bersama, dia tidak bisa begitu saja tidak mempercayainya. Tak satu pun dari itu tampak palsu. Suasana hati Penatua Zuo juga telah dipengaruhi oleh kedua pemuda ini. Itu sebabnya dia membawa mereka bersamanya untuk mengunjungi Penatua Feng dan melangkah lebih jauh untuk memberikan kata-kata yang baik untuk mereka. Karena itu, dia secara alami bersedia untuk menaruh kepercayaannya pada pemuda itu pada saat ini. Feng Tua, perawatan sedang berlangsung dan bukan sesuatu yang bisa kamu ganggu. Jika Anda masuk dengan terburu-buru seperti ini dan jika kebetulan mereka berada pada saat yang penting, tindakan Anda mungkin akan membuat segalanya jauh lebih tersesat. Bahkan bisa berakhir dengan kematian langsung. Bagaimana kamu bisa begitu gegabah? Penatua Feng menarik napas dalam-dalam karena marah. Kemarahannya jelas masih belum hilang. Pintu ke ruang rahasia terbuka perlahan saat mereka berdua menemui jalan buntu. Jiang Chen berjalan keluar, wajahnya setenang awan yang melayang. Melihat kedua tetua berdiri tepat di depan pintu, dia tersenyum. Kalian berdua tidak perlu bersikap sopan, kan? Pergi sejauh berdiri di pintu dan menyambut saya secara pribadi. Bagaimana kamu tahu aku sudah selesai? Bahkan Wei Jie dan Wei Mo merasakan keinginan untuk tertawa. Kedua lelaki tua itu menjadi bisu, sesaat kehilangan kata-kata. Penatua Feng khawatir tentang murid kesayangannya, jadi dia masih yang pertama memecah kesunyian pada akhirnya, di mana Mu Ge? Dia baik-baik saja. Sebenarnya, dia sedang bermeditasi di dalam. Jika Penatua Feng tidak ingin mengganggu meditasi murid tercintanya, maka harap tenang dan tunggu dengan sabar selama beberapa jam.
Jiang Chen menggeliat dan melihat Wei Mo masih berdiri di sana. Dia berbicara dengan nada berlebihan, "Tuan Muda Mo, mengapa kamu masih bermalas-malasan di sini? Semakin cepat Anda mengikuti resep yang saya berikan, semakin baik. Energi yang Anda tampaknya tidak meledak di luar kendali, tetapi sudah mengganggu kesadaran Anda. Jika kamu masih tidak menyalurkannya, maka iblis internal akan sepenuhnya menetap, dan kamu akan berada dalam masalah besar." Ah, Wei Mo masih perawan. Dia dilemparkan ke dalam kekacauan total ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen. "Sungguh, jangan sampai melukai dirimu sendiri bagaimanapun caranya. Ingat, dalam hal angka, Anda selalu bisa naik lebih tinggi, tetapi tidak pernah lebih rendah. Untuk kualitas, Anda harus mengurusnya sendiri. Ingat, hindari wanita yang mengolah seni jahat dengan cara apapun, jika tidak, mereka akan menyerap energi yang Anda dan mengubah Anda menjadi tungku kultivasi mereka. Benar-benar tidak akan ada gunanya jika energi yang Anda diambil untuk meningkatkan energi yin wanita." Jiang Chen menepuk bahu Wei Mo. Dia menduga Wei Mo adalah salah satu fanatik bela diri yang begitu setia pada kultivasi sehingga mereka tidak tahu apa-apa tentang wanita. Wei Mo tersipu merah cerah. Wei Jie tertawa, "Kakak Mo, apakah kamu ingin kakak laki-laki ini membantumu?" Penatua Zuo bergegas untuk berbicara sebelum Wei Mo sempat menolak. "JR, kamu benar-benar harus membantunya dalam masalah ini. Kalian kaum muda dapat berbagi pengalaman kalian di bidang itu." Orang tua itu dengan cepat merasa malu dengan kata-katanya sendiri. "Apa itu?" Kelompok itu terus mengobrol dan tertawa. Adapun Jiang Chen, dia duduk tidak terganggu, minum tehnya dan mencicipi beberapa kue kering, sangat mirip dengan tamu-tamu terhormat. Dia tidak mempedulikan tatapan menyelidik yang Penatua Feng menembak ke arahnya sesekali. Beberapa jam kemudian, Muge keluar dari kamar. Penatua Feng membeku begitu dia melihat Muge, seolah-olah dia disambar petir. Muge yang sekarang segar dan santai. Wajahnya penuh dengan semangat, dan seluruh tubuhnya tampak penuh kehidupan, memancarkan aura vitalitas yang luar biasa. Bagaimana ini penampilan seseorang yang telah diracuni? "GR, apakah kamu sudah sembuh?" Kegembiraan dan ketidakpercayaan yang kuat saling mengejar dalam suara Penatua Feng. "Tuan yang terhormat, racun murid Anda telah sepenuhnya dihilangkan. Dan berkat bimbingan Pilmaster Zen, saya sepertinya telah memahami beberapa wawasan baru. Sepertinya saya menunjukkan tanda-tanda menerobos." Petik 2. Apa? Ekspresi Penatua Feng menjadi sangat kaya dan bervariasi secara tiba-tiba. Muge tersenyum tipis. Dia pergi ke Jiang Chen dan memberi hormat dengan hormat. "Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup saya, Pilmaster Zen, dan banyak terima kasih atas bimbingan Anda. Saya akan selamanya mengingat dua bantuan ini." Petik 2. Jiang Chen tersenyum, "Muge R, sebenarnya tidak perlu terlalu sopan. Anda juga tahu bahwa saya melakukannya demi taruhan saya dengan guru Anda." Muge masih serius dan sungguh-sungguh seperti biasanya. "Itu mungkin taruhan, tapi aku masih penerima bantuan ini. Setetes air harus dibayar kembali dengan mata air yang mengalir, dan bantuan harus dibayar kembali secara penuh. Jika suatu hari Anda membutuhkan saya akan menjawab panggilan itu bahkan jika saya harus melalui api dan air." Muge jelas seorang pria jujur yang tahu untuk membayar hutangnya. Jiang Chen dengan santai melambaikannya. Dia tidak berpikir untuk membalas budinya. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pandangan tenang ke Penatua Feng. Yang dia pedulikan adalah sikap Elder Feng. Aliran ekspresi yang tak ada habisnya melintas di wajah Penatua Feng. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. "Ya baiklah, sepertinya saya sudah tua dan bingung, saya lupa bahwa gelombang berikutnya selalu menyusul yang lama. Anggap saja Anda telah memberi pelajaran kepada orang tua ini hari ini." Penatua Feng memandang Wei Jie dan menambahkan, "Tuan Muda Jie, kembalilah dan beritahu ayahmu yang terhormat bahwa aku akan berdiri teguh di sisinya selama aku hidup, sehingga kita dapat mengatur rumah Wei sekali lagi." Wei Jie sangat senang. Dia tahu bahwa salah satu dari 4 tetua agung adalah kelas berat yang hebat dan orang-orang yang menepati janjinya. Mereka tidak akan pernah melanggar janji mereka. "Terima kasih banyak, Penatua Feng." Penatua Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. "Kenapa kau berterima kasih padaku? Seharusnya aku yang berterima kasih padamu." "Tentu saja, sebagian besar karena teman Anda. Saya angkat topi untuknya. Ada hal-hal baik tentang orang-orang yang keras kepala juga. Jika mereka berada di jalan yang benar, Anda yakin akan keandalannya."
Nada suara Jiang Chen berubah sederhana. Penatua Feng, saya hanya memainkan beberapa trik kecil sebelumnya untuk mendorong Anda, daripada bermaksud untuk tidak menghormati Anda. Penatua Feng menghela nafas. Orang tua ini belum sepenuhnya buta. Bagaimana saya akan gagal untuk memperhatikan trik yang jelas dari masa muda? Sejujurnya, lelaki tua itu juga mengikuti arus dan memanfaatkan situasi. Saya ingin melihat Anda benar-benar terbuat dari apa. Sekarang, sepertinya saya telah membuat kesalahan dalam penilaian. Tampaknya pemimpin rumah Tian Xiao memiliki seorang putra dengan mata yang bagus. Petik 2. Penatua Zuo berbagi pemikiran yang sama. Dia dan Penatua Feng sama-sama tidak dibujuk oleh Wei Tian Xiao, tetapi putranya mencapai apa yang tidak bisa dilakukan ayahnya. Ketika sampai pada itu, potensi yang baru saja ditampilkan Wei Jie jauh di atas apa yang telah ditunjukkan Wei Tian Xiao di masa mudanya. Penatua Zuo tiba-tiba menyadari Wei Mo masih berdiri dengan bingung di satu sisi. Penatua itu memukul kepalanya saat dia memarahi, "Mengapa kamu masih berdiri dengan bodoh di sini? Kembali dan ikuti instruksi Pil Master Zen." Petik 2. Wei Mo berteriak kaget, wajahnya memerah lagi. Wei Jie melingkarkan lengannya di bahu Wei Mo. "Ayo pergi, saudaraku. Saya akan membantu Anda dengan pencarian. Rumah kami memiliki banyak pelayan, tetapi kami masih harus agak pilih-pilih dalam memilih. Kita tidak bisa membiarkan pembudidaya wanita jahat ini menguasai kita." Semua orang tertawa dalam hati. Wei Jie tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia akan pergi dan menoleh ke Penatua Feng dan Penatua Zuo. "Penatua, junior ini memiliki permintaan lain. Saya berharap hal-hal hari ini dapat tetap berada di balik pintu-pintu ini. Kami hanya akan memiliki kesempatan untuk menyerang kembali Wei Tiantong di pertemuan rumah dalam 2 hari. Di sana, kita akan membuatnya mengekspos dirinya sendiri. Hanya dengan begitu kita akan mendapatkan bukti bahwa dia mengkhianati rumah itu." Penatua Zuo dan Penatua Feng saling memandang, keduanya mengangguk. Itu masuk akal, biarlah begitu. Karena mereka sekarang telah memilih untuk berdiri bersama Wei Tian Xiao, mereka harus melindungi kepentingan pihak mereka. Jiang Chen tidak lupa untuk mengingatkan mereka, "Tuan-tuan, izinkan saya menambahkan beberapa kata lagi. Master Pil jahat Wei Tiantong masih memiliki banyak trik di lengan bajunya. Jika tuan-tuan tidak ingin hal lain terjadi, Anda harus tetap waspada. Jika kita membiarkan orang ini berhasil dengan beberapa kejahatan lain, situasinya mungkin akan berubah lagi." Penatua Zuo mengangguk. Penatua Feng juga tampak termenung. Jiang Chen menghela nafas dalam diam ketika dia kembali ke penginapan sementaranya. Situasi House Wei telah berbalik secara tak kasat mata. Tugasnya selanjutnya adalah menyelesaikan persiapannya untuk toko pil. Dia telah menemukan waktu untuk melatih dan mengatur anggota Regal Pil Palace selama beberapa hari terakhir ini. Dia memutuskan untuk mengatur mereka dalam 3 tingkat. Centrifire dan Rong Zifeng naik ke tingkat pertama. Mereka berdua akan menjadi master pil utama di toko pil, terutama Centrifire dengan konstitusi api bawaannya. Meskipun dia tidak sehebat Mu Gaoqi, memiliki 3 sumber api pasti membuatnya menjadi kandidat yang baik untuk pemurnian pil. Jiang Chen memutuskan untuk fokus membimbing Centrifire. Dia akan bertanggung jawab untuk memperbaiki beberapa pil penting. Centrifire juga tidak bodoh. Dia tahu Jiang Chen bermaksud melatihnya, jadi mengapa dia menolak? Dia sudah dimenangkan oleh Jiang Chen di Istana Pil Regal setelah kontes pil mereka. Sekarang dia telah mengalami kemampuan pil Dao Jiang Chen untuk dirinya sendiri. Dia bahkan lebih bersedia untuk tunduk pada Jiang Chen. Dia mati-matian mengikuti kakak laki-lakinya, bahkan menyarankan agar dia mengambil Jiang Chen sebagai tuannya. Namun, mereka berdua berasal dari sekte yang sama. Demi Istana Regal Pil, Jiang Chen tidak bisa menganggapnya sebagai murid. Itu lebih cocok bagi mereka untuk menjadi sesama murid. Beruntung semua orang adalah murid Istana Pil Regal. Sekte awalnya adalah sekte yang berfokus pada Pil Dao, jadi setiap murid memiliki dasar yang kuat untuk dibangun. Akibatnya, mereka semua membuat langkah besar ke depan di bawah pengawasan Jiang Chen. Adapun 10 budak alam suci, Jiang Chen tidak berencana melatih mereka menjadi master pil. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang luar. Dia berencana membuat mereka menjalankan operasi harian di toko pil dan bekerja di depan.